Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my math video. Oke, kali ini kita akan belajar secara asik mengenai bilangan berpangkat. Oke, jadi apa sih sebenarnya bilangan berpangkat ini? Kita langsung ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini jika ada A pangkat N, maka dia sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N. Nah, jadi bilangan berpangkat itu adalah bentuk perkalian berulang dari bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya. Seperti itu. Nah, A ini disebut dengan bilangan pokok atau basis, dan N ini disebut bilangan pangkat. Nah, bilangan berpangkat ini juga disebut sebagai bilangan eksponen ya. Ini nama kerennya adalah bilangan eksponen. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh yang pertama. Tentukan nilai dari bilangan berikut. 3 pangkat 4. Nah, 3 ini adalah basisnya. 4 ini adalah bilangan pangkatnya. Nah, sesuai dengan definisi sebelumnya, maka 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Sehingga diperoleh 3 pangkat 4 ini sama dengan 81. Seperti itu. Nah, oke. Sudah paham kan semuanya? Nah, setelah kita mengetahui definisi bilangan berpangkat dan cara untuk menentukan bilangan berpangkat, maka yang nggak kalah penting dalam mempelajari bilangan berpangkat yaitu adalah mengidentifikasi sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, jadi bilangan berpangkat itu memiliki beberapa sifat yang perlu kita kuasai dan perlu kita pahami. Oke, kita langsung ke sifat yang pertama, yaitu perkalian. Nah, di sini jika A pangkat P dikali A pangkat Q, maka dia sama dengan A pangkat P ditambah Q. Jadi, jika ada perkalian yang basisnya di sini sama, maka pangkatnya ditambah. Seperti ini. Di sini kan basisnya sama-sama A, jadi pangkatnya ini ditambah. Seperti itu. Lebih jelasnya, kita langsung ke contoh saja. Nah, di sini ada 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Nah, di sini basisnya sudah sama, yaitu 3. Nah, oleh karena itu kita bisa gunakan sifat yang pertama barusan, yaitu pangkatnya kita tambah, sehingga menjadi 3 pangkat 5 ditambah 2, sama dengan 3 pangkat 7. Contoh yang kedua, ada 0,7 pangkat 3 dikali 0,7 pangkat 6. Maka, dia sama dengan 0,7. Ya, betul sekali, 0,7 pangkat 3 ditambah 6, sehingga diperoleh 0,7 pangkat 9. Seperti itu. Sejauh ini masih ngerti kan ya? Jadi yang perlu diingat dari sifat yang pertama ini adalah basisnya harus sama. Sehingga ketika basisnya sudah sama, maka kita bisa gunakan sifat tersebut. Oke, kita beralih ke sifat yang kedua, yaitu pembagian. Nah, jika perkalian sebelumnya pada sifat perkalian itu jika basisnya sama maka pangkatnya itu ditambah. Nah, kalau di pembagian jika basisnya sama maka dia pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Oke, kita langsung ke contohnya. Nah, ini misal 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Maka karena di sini basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 3 ya. Jadi kita bisa gunakan sifat pembagian bilangan berpangkat sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2. Sama dengan 5 dikurangi 2 adalah 3. Jadi diperoleh 3 pangkat 3. Nah, seperti ini 0,7 pangkat 3 dibagi 0,7 pangkat 6. Nah, ini basisnya sama-sama 0,7, maka kita bisa gunakan sifat tersebut. Jadi 0,7 pangkat 3 dikurangi 6, sama dengan 0,7 pangkat negatif 3. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah sifat berikutnya yang ketiga, perpangkatan. Nah, jadi jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tersebut kita kalikan. Nah, jadi di sini bentuk umumnya A pangkat M dipangkatkan lagi
dipangkatkan dengan n, maka dia pangkatnya kita kalikan, yaitu a pangkat m dikali n, seperti itu. Nah, contohnya ini ada 3 pangkat 5 dipangkatkan 2. Nah, maka pangkatnya ini kita kalikan menjadi 3 pangkat 5 dikali 2 sama dengan 3 pangkat 10. Oke, contoh yang kedua, 0,7 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 6. Maka pangkatnya ini kita kalikan sama dengan 0,7 pangkat 3 dikali 6 sama dengan 0,7 pangkat 18. Gampang banget kan? Oke, sifat berikutnya yaitu perpangkatan pada perkalian bilangan. Jadi, jika A dikali B pangkat M, maka itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat N. Gitu. Nah, jadi kalau sifat perkalian yang pertama tadi itu basisnya yang harus sama. Nah, tapi kalau sifat yang ini, dia pangkatnya yang harus sama, seperti itu. Jadi kalau pangkatnya sama, kita bisa kali atau bagi secara langsung, kemudian kita pangkatkan, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya, kita ke contoh. Nah, ini ada 3 kali 4 dipangkatkan 5. Ini basisnya berbeda, tapi dia pangkatnya sama-sama pangkat 5. Maka kita bisa langsung kalikan dia 3 dipangkat 5 dikali 4 pangkat 5, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, 5 dikali M pangkat 3. Maka di sini walaupun basisnya berbeda, tetapi dia pangkatnya sama-sama pangkat 3. Maka bisa kita kerjakan, itu sama dengan 5 pangkat 3 dikali M pangkat 3. Nah, berikutnya kita masuk ke salah satu sifat yang penting juga dalam sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ini bilangan berpangkat 0. Nah, jadi ini adalah sifat umum dari bilangan berpangkat. Jadi kalau misalnya suatu bilangan itu dipangkatkan 0, itu hasilnya sama dengan 1, kecuali bilangan itu adalah 0 itu sendiri, seperti itu. Jadi apapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1, kecuali 0 itu sendiri. Gitu. Contohnya di sini 3 pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, contoh yang kedua, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Nah, sesuai sifat pembagian yang kedua tadi, kita bisa gunakan kalau pembagian dia maka pangkatnya dikurangi. Jadi sama dengan 4 pangkat 3 dikurangi 3, sehingga sama dengan 4 pangkat 0. Nah, karena dia pangkat 0 dan 4 ini bukan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Seperti itu. Dapat dimengerti kan? Oke. Sifat yang selanjutnya adalah bilangan bulat berpangkat negatif. Nah, kalau pangkat negatif itu bagaimana? Nah, jadi kalau ada bilangan bulat yang berpangkat negatif, maka dia dibalik. Maksudnya dibalik itu seperti apa? Jadi, di sini kalau bentuk umumnya A pangkat negatif N, maka sama dengan 1 per A pangkat N. Seperti itu. Jadi dia menjadi pecahan menjadi 1 per A pangkat N. Contohnya di sini. 2 pangkat negatif 5. Nah, maka sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Jadi dia menjadi pecahan, kemudian dia ditulis sebagai penyebutnya dan tidak negatif lagi penyebutnya, seperti itu. Nah, selanjutnya bilangan pecahan yang berpangkat. Nah, sama halnya tadi kalau ada bilangan perkalian yang pangkatnya itu sama, maka dia bisa dikali secara langsung. Nah, sama halnya juga kalau pembagian seperti itu, walaupun di sini basisnya berbeda, tapi dia pangkatnya sama, maka dia bisa dibagi, maka dia caranya adalah dipangkatkan kemudian dibagi
secara langsung. Jadi A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, ini contohnya ada 3 per 5 pangkat 4. Nah, 3 per 5 ini berarti basisnya berbeda, tapi dia sama-sama pangkat 4, sehingga bisa kita gunakan sifat tersebut sama dengan 3 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Oke, sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya.